شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan yang berkaitan dengan hak muslim yang kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk memperhatikan hal tersebut, yaitu wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila saudaramu memanggil engkau, fa'ajibhu, maka hendaklah kamu jawab dan kamu penuhi ajakan dan panggilannya. Di dalam poin yang kedua ini kita diperintahkan untuk memenuhi panggilan dari saudara kita. Akan tetapi yang ditekankan dalam hadis ini yaitu yang berkaitan dengan apabila kita dipanggil untuk makan. Bukan semua panggilan, akan tapi panggilan yang ditekankan adalah panggilan yang di dalamnya ada acara makannya. Apabila kita dipanggil dengannya, maka kita dianjurkan untuk kita memenuhi panggilan tersebut. Sehingga dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza da'a ahadukum akhahu falyujib." Dari hadis Abdullah bin Umar yang tercantum dalam Sahih Muslim, apabila salah seorang di antara kalian dipanggil atau memanggil saudaranya untuk makan, fal yujib, maka hendaklah dia memenuhi panggilan tersebut. Apa yang dimintakan oleh saudaranya, dia memenuhinya. Dalam hadis lain dari Abdullah bin Umar juga tercantum dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ajibu hadhihi ad-da'wata idza du'itum laha." Hendaklah kalian memenuhi undangan-undangan apabila kalian dipanggil dengannya. Sehingga ketika seseorang memenuhi panggilan dari saudaranya, maka dia akan memberikan kebahagiaan kepada saudaranya. Saudaranya yang memanggilnya merasa terhormat. Tidak harus dilihat makanannya mewah, penuh ataukah tidak. Maka ketika kita dipanggil oleh saudara kita, maka kita dianjurkan untuk memenuhi seruan tersebut. Sehingga sebagian ulama menyebutkan bahwasanya hadis-hadis yang berkaitan dengan anjuran untuk kita memenuhi undangan adalah yang berkaitan dengan undangan walimah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis yang tercantum dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Syarrut ta'ami ta'amul walimati yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujib ad-da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Ketika makanan walimah tersebut dihalangi dari makanan tersebut orang-orang yang menginginkannya, wa yud'a ilaiha man ya'baha, dan diundang di walimah tersebut orang-orang yang tidak menginginkannya. Dalam riwayat atau athar yang mauquf yang dibawakan oleh Abu Hurairah juga dan tidak disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah mengatakan, syarrut ta'ami ta'amul walimati yud'a lahal aghniya wa yutrakul fuqara. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, yang makanan walimah itu hanya dikhususkan untuk orang-orang kaya saja, untuk pejabat, untuk orang-orang yang dianggap bersekelas dengan orang yang mengundangnya. Maka apabila walimah tersebut demikian, maka dikategorikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sejelek-jelek makanan, yang dipanggil orang kaya saja. Wa yutrakul fuqara, adapun orang-orang miskin maka tidak dipanggil, tidak diundang, walaupun kenal, walaupun satu masjid, walaupun sering ketemu. Karena yang dipanggil hanya orang-orang kaya saja, sehingga dikatakan sini yumna'uha man ya'tiha, dihalangi dan tidak dipanggil orang-orang yang memiliki keinginan untuk datang, butuh untuk makan. Wa yud'a ilaiha man ya'baha, dan tidak memenuhi dan tidak diundang orang-orang yang tidak menghendakinya, orang-orang yang memiliki kecukupan. Kemudian Rasulullah katakan, wa man lam yujibid da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Maka siapa yang dia tidak memenuhi undangan walimah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian ulama membawa hadis-hadis yang berkaitan dengan anjuran untuk kita memenuhi undangan yang berkaitan dengan undangan walimah, walaupun ada khilaf yang sangat kuat di antara para ulama. Sebagian besar para ulama mengatakan bahwasanya hukum dari memenuhi undangan walimah itu adalah wajib, karena hadis tadi mengatakan wa man lam yujib ad-da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya memenuhi undangan walimah itu hanyalah sunnah saja, dan sebagian yang lain mengatakan bahwasanya memenuhi undangan walimah itu hukumnya hanya fardu kifayah. Jadi berbeda-beda para ulama ketika menyatakan yang berkaitan dengan walimah apa hukumnya. Walaupun para ulama mengatakan, sebagian besar dari ahli ilmu mengatakan bahwasanya memenuhi undangan walimah itu hukumnya wajib. Karena dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iringkan kepada orang-orang yang tidak memenuhi undangan itu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermaksiat tidaklah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali yang berkaitan dengan perkara-perkara yang wajib. Jadi ini menunjukkan idza da'aka fa'ajibhu, apabila saudaramu mengundang di sini salah satu maknanya adalah mengundang kita untuk datang ke walimah,
ke acara pernikahan, maka itu sebagian besar para ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Akan tetapi para ulama memberikan syarat untuk kita ini mendapatkan kewajiban untuk mendapatkan kewajiban untuk datang ke walimah yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'aka fa'ajibhu. Disebutkan ada tujuh syarat atau 6 syarat. Syarat yang pertama adalah an yakuna da'i musliman. Yang memanggil kita adalah orang muslim, karena termasuk hak muslim dari muslim lainnya. Sehingga apabila bukan orang muslim yang memanggil kita, maka secara mafhum dari hadis tersebut kita tidak ada kewajiban untuk memenuhi panggilan tersebut. Lebih-lebih apabila kita takut makanannya halal ataukah tidak. Sekarang catering, Ustadz, ya cateringnya catering terpercaya ataukah tidak. Kadang-kadang kita takut, lebih-lebih kita tidak tahu, tidak bisa membedakan mana daging yang halal, mana yang tidak halal. Jadi secara umum syarat yang pertama adalah yang memanggil kita haruslah orang Islam. Yang kedua, yang memanggil kita musliman mustaqiman, seorang muslim yang dia istiqamah di dalam keislamannya, sehingga ada anjuran yang lebih untuk kita memenuhi panggilan bukan hanya Islam akan tapi yang istiqamah, yang dia tidaklah termasuk dari orang-orang yang terang-terangan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila yang kita datangi, yang memanggil kita adalah orang yang senantiasa bermaksiat, lebih-lebih yang menentang kepada dakwah ataupun senantiasa mengolok-ngolok terhadap dakwah yang hak ini, maka ketika kita dipanggil tidak ada kewajiban bagi kita untuk memenuhi panggilannya. Akan tetapi sebaliknya, ketika yang memanggil kita adalah seorang yang kita ketahui bahwasanya si fulan, ataupun apabila bagi akhwat si fulana ini istiqamah, maka untuk menghargai dia dan untuk menyenangkan hati dia, dan ini adalah termasuk kewajiban untuk kita memenuhi apa yang telah dipanggil. Yang ketiga, seorang yang memanggil ketika memberikan undangan haruslah ketika memanggil mengkhususkan orang yang dipanggil, sehingga yang dikhususkan tersebut mendapatkan kewajiban untuk memenuhi panggilan dari undangan tersebut. Baik pengkhususan tersebut dari ketika dia memanggilnya secara langsung, ataupun melalui telepon, ataupun dia memberikan undangan dengan memberikan namanya secara khusus, ataupun orang yang memiliki acara ini mengutus seseorang untuk memanggil orang-orang yang telah ditentukan untuknya. Sehingga ketika hal-hal ini sampai kepada orang yang telah ditentukan secara khusus nama-namanya, dipanggil secara khusus oleh orang yang memiliki acara, maka ada kewajiban untuk datang bagi orang-orang yang diseru. Sampai sini paham? Apabila cara manggilnya, misalnya setelah sholat maghrib ada yang menikah, ataupun ada acara, kemudian tuan rumah setelah sholat isya maju ke depan, jamaah sholat isya, saya punya walimah, silakan datang ke walimah saya undang antum semua untuk datang. Maka apabila panggilannya demikian, tidak ada pengkhususan nama kepada si fulan, maka pada saat itu hukum demikian tidaklah wajib untuk setiap individu yang ada di masjid. Karena apa? Karena undangannya sifatnya jafala, sifatnya menyeluruh, secara
secara umum, tidak ada pengkhususan. Beda ketika seorang datang kepada seorang secara langsung, ataupun menelpon, ataupun mengirim undangan, menyebut namanya, maka ada kewajiban. Jadi di dalam hal ini kita berkaitan dengan wajib ataukah tidak. Adapun seorang mau datang memenuhi undangannya, mau tidak, maka itu dikembalikan ke masing-masing. Jadi tidak ketika dipanggil secara khusus kemudian tidak datang, tidak juga. Kita hanya berbicara tentang kewajiban beban kita, sehingga apabila kita tidak datang maka kita mendapatkan dosa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengadakan walimah untuk dirinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk memanggil orang-orang yang beliau sebutkan untuk datang. Mengutus seseorang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Anas, wad'u li man laqita. Kau panggil siapa yang kau ketemui di jalan. Kau panggil siapa yang kau temui di jalan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab. Siapa Zainab itu? Zainab bintu Jahash. Siapa Zainab? Siapa Zainab? Hah? Hah? Enggak dengar, Pak. Enggak dengar. Bukan. Zainab itu sepupu Rasulullah yang tadinya menikah dengan Zaid ibn Harithah. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dinikahkan langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zainab binti Jahash ini termasuk perempuan di antara istri-istri Rasulullah yang berbangga kepada istri-istri Rasulullah yang lain dengan mengatakan, kalian menikah dengan Rasulullah yang menikahkan kalian bapak-bapak kalian. Sedangkan saya yang menikahkan adalah Allah Subhanahu wa taala langsung di atas langit, di atas arsy-Nya. Allahu akbar. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Anas untuk memanggil siapa saja yang Rasulullah sebutkan namanya, kemudian Rasulullah iringkan untuk kamu panggil kepada siapa saja yang engkau kehendaki untuk ditemui. Siapa saja kau temui di jalan kemudian mau dipanggil di dalam walimah saya, silakan. Sehingga untuk orang yang mendapatkan amanah dengan orang yang memiliki acara ini mengatakan kepada orang yang memanggil, diperintahkan untuk memanggil, kemudian dengan mengatakan, nih saya berikan undangan, kamu bagi kepada siapa saja yang kamu kehendaki. Maka ketika sampai kepada orang yang diundang, maka sifatnya tidak wajib seperti ketika seseorang mendapat undangan langsung dari orang yang memiliki acara hajat, ataupun orang yang memiliki acara hajat ini mengatakan kepada wakilnya, orang yang dia suruh untuk memanggil, dengan mengatakan, panggil si fulan, panggil si fulan, panggil si fulan. Maka kewajibannya itu lebih kuat. Jadi kita membahas walimah bukan hanya acara makannya saja, bukan, akan tetapi bahas kita datang ke acara walimah, hukumnya seperti apa. Kemudian yang keempat, ini agak berat nih, ikhwan. Takutnya kita tidak datang ke walimah sama sekali. Syarat yang keempat, haruslah di walimah tersebut tidak ada kemungkaran seperti musik, seperti rokok, seperti campur baur, seperti misalnya minum khamr di mana-mana di acara tersebut, dan berbagai kemungkaran. Maka apabila ada kemungkaran di dalam acara walimah ataupun dia mengetahuinya, maka kewajiban dia untuk datang ke acara makan tersebut sudah gugur. Kecuali yang dikecualikan adalah bagi orang-orang yang ketika datang dia bisa merubah
hal-hal mungkar yang ada di walimah tersebut. Bisa jadi pejabat yang datang, karena penguasa itu bisa merubah suatu kemungkaran yang terkadang tidak bisa dirubah oleh ahli ilmu, seperti yang dikatakan oleh Utsman bin Affan. Penguasa bisa merubah. Ketika datang, penguasanya ini memiliki basic ilmu juga berupa Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian melihat kemungkaran-kemungkaran, kemudian dia nasihati. Orang yang punya acara hajat, bisa dia ada anjuran lebih untuk datang sehingga memberikan nasihat, sehingga merubah hal-hal yang mungkar di acara tersebut. Karena apabila ada kemungkaran, kita dianjurkan untuk merubahnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya, dengan lisannya, kalau tidak dengan hatinya, dan dengan meninggalkan acara tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 140, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Janganlah apabila Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menurunkan atas kalian di dalam Alkitab, Al-Quran, dan jika kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok, maka kalian jangan duduk bersama dengan mereka. Jadi kemungkaran yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 140, ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok, maka kalian jangan duduk bersama mereka dalam kemungkaran yang ada di tempat tersebut, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain. Innakum idzam mithluhum, kalau tidak kalian memaksakan diri untuk duduk di tempat tersebut, maka kalian sama bersama dengan orang-orang yang berbuat kemungkaran tersebut. Sehingga banyak perkataan para ulama yang berkaitan dengan hal ini. Al-Imam Ibn Qudamah mengatakan, atau Al-Imam Al-Hafidh Ibn Abdul Bar mengatakan, la khilafa fi wujubil ijabah ilal walimah liman du'iya ilaiha idza lam yakun fiha lahwun. Tidak ada khilaf di antara ulama yang berkaitan dengan wajibnya untuk memenuhi panggilan undangan. Idza lam yakun fiha lahwun, apabila di dalamnya tidak ada perbuatan sia-sia. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah, idza du'iya ila walima fiha ma'siyatun kal khamri waz zamri wal 'udi wa nahwihi, apabila dipanggil ke acara walimah dan di dalamnya ada kemaksiatan seperti khamr, seperti alat-alat musik dan lainnya ada di dalamnya, telah nampak, wa amkanahul inkar wa izalatul munkar, dan dia mampu untuk mengingkari dan menghilangkan kemungkaran tersebut, lazimahul hudur, maka kata Imam Ibn Qudamah, orang ini wajib untuk datang, wal inkar, dan wajib untuk mengingkari, li'annahu yuaddi fardaini, karena dia dengan kedatangannya ini melaksanakan dua kewajiban. Kewajiban yang pertama, memenuhi seruan dan panggilan dari saudaranya, dan kewajiban yang kedua, menghilangkan kemungkaran yang ada di hadapannya dan yang dia dengar, baik dan dia lihat. Wa illam yakdir alal inkari lam yahdur, apabila dia tidak mampu untuk mengingkari, maka dia tidak bisa datang, harus mengingkari. Sehingga ini adalah hal yang harus diperhatikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun termasuk yang memperhatikan hal tersebut. Bahkan di dalam permasalahan-permasalahan yang permasalahan tersebut bukanlah suatu hal yang haram,
Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hal tersebut tidak layak, maka Rasulullah tidak memenuhi panggilan tersebut. Jadi ketentuannya sangat tinggi sekali untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu hadis Rasul disebutkan bahwasanya seseorang datang ke rumahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan bertamu ke rumahnya Ali radhiyallahu anhu. Fasana'a lahu ta'aman, maka Ali radhiyallahu anhu membuat makanan untuk tamu tersebut. Faqalat Fatimah, maka Fatimah radhiyallahu anha, istrinya dan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau da'awna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akala ma'ana fada'awhu." Seandainya kita memanggil Rasulullah supaya Rasulullah makan bersama dengan kita untuk menemani tamu kita, maka keduanya memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sampai di pintunya rumahnya Ali dan rumahnya Fatimah. Fara'al kirama qad duriba bihi fi nahiyatil bait. Maka beliau mendapati di rumahnya Ali pada saat itu ada kain, yang kain tersebut menutupi temboknya rumahnya Ali dan Fatimah. Melihat hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung balik lagi. Padahal sudah ada di pintu. Melihat tembok ditutup dengan kain untuk dihias ataupun digimanain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik lagi. Kemudian kata Fatimah radhiyallahu anha kepada suaminya, ilhaqhu fanzur ma raja'ahu. Susullah Rasulullah dan tanyalah apa yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali lagi. Maka kata Ali radhiyallahu anhu, saya menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma raddak?" Wahai Rasulullah, apa yang menjadikan engkau kembali padahal engkau sudah sampai di pintu rumahku? Qal innahu laysa li aw li nabiyyin an yadkhula baitan muzawwaqa. Sesungguhnya tidak boleh untukku ataupun untuk nabi, seorang nabi, untuk masuk ke rumah yang rumah tersebut terhias dengan hal apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan hal tersebut tidaklah haram, tidaklah suatu yang diharamkan, karena sifat dari Rasulullah apabila melihat yang haram diapakan? Diingkari. Rasulullah tidak akan diam ketika melihat kemungkaran, pasti mengingkari dan pasti menghilangkan kemungkaran tersebut. Akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik lagi meninggalkan hal tersebut, menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidaklah dianjurkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghindari hal tersebut. Sehingga sebagian para ulama mengatakan apa yang terjadi pada Rasulullah ini adalah hal yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Untuk Rasulullah saja. Dan untuk seorang nabi apabila melihat hal yang demikian yang menunjukkan sedikit pengagungan terhadap dunia, apa faedahnya tembok ditutup dengan kain yang di dalamnya manusia sangatlah terlalaikan dengan dunia dan kemegahan dunia, maka seorang nabi berpaling dari hal tersebut. Dan saya dapati juga dalam kitab Adabuz Zifaf bahwasanya Abdullah ibn Umar melakukan hal yang sama. Ketika diundang dalam satu walimah mendapati tembok itu ditutup dengan kain-kain untuk menghiasi rumah tersebut, maka beliau kembali dari acara walimah tersebut. Sehingga dikatakan oleh Imam Khattabi rahimahullah, beliau mengatakan di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya apabila seorang diundang dalam acara kondangan ataupun walimah, kemudian dia hadir,
dan mendapati di acara tersebut ada hal-hal yang dilarang dan kemungkaran-kemungkaran, maka kewajiban dia adalah untuk meninggalkan dan tidak memenuhi undangan tersebut. Sehingga Al-Imam Ahmad rahimahullah ditanya tentang seseorang apabila mengetahui di acara walimah itu ada kemungkaran, dia mengetahui saja, akan tetapi dia tidak melihat secara langsung ataupun tidak mendengar secara langsung, ataupun dia jauh dari apa yang dia dengar dari orang-orang bahwasanya di dalamnya itu ada hal yang mungkar, atau tuan rumahnya ketika dia datang hal-hal yang mungkar itu disembunyikan, sehingga apabila orangnya itu pergi maka baru dikeluarkan lagi hal-hal yang mungkar. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan arju an la ya'tham idza lam yujib wa in ajaba fa arju an la yakuna athima. Saya berharap apabila orang yang seperti demikian ini tidak datang ke acara walimah, maka dia tidaklah tidaklah berdosa ketika dia tidak memenuhi acara walimah tersebut. Wa in ajab, dan apabila memenuhi, maka saya pun berharap bahwasanya orang tersebut tidak berdosa. Jadi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal memberikan dua jawaban yang hampir berbeda. Yang apabila dilakukan tidak berdosa, apabila tidak memenuhi panggilannya tidak berdosa. Dan banyak perkataan para ulama yang berkaitan dengan syarat yang keempat ini, dan syarat yang sangat berat. Apabila ada kemungkaran di dalamnya, maka kewajiban untuk memenuhi acara tersebut, walimah tersebut, maka sudah tidak wajib lagi. Syarat yang keberapa? Kelima. Syarat yang kelima, orang yang diundangnya tidak memiliki uzur, baik berupa sakit ataupun safar, ataupun dia merawat orang sakit, ataupun dia takut terhadap dirinya, hartanya ataupun jiwanya, ataupun apabila walimahnya, acara yang dia diundang dengannya, di dalamnya ada kesusahan, sehingga ketika dia datang membebani diri untuk menghadiri acara tersebut, maka sudah tidak wajib lagi. Karena semua hal yang diwajibkan dalam syariat ini, maka akan gugur kewajibannya apabila ada uzur. Apalagi yang sifatnya itu membebani, misalnya dalam satu hari mendapatkan lima undangan, misalnya lebih-lebih lima undangan ini daerahnya atau kecamatannya berbeda-beda. Satu di kecamatan mana yang jauh, satu lagi di ujung sana, satu lagi di ujung sana, satu lagi di ujung sana. Maka yang demikian sudah tidak wajib. Kita bicara tentang hal yang wajib ya. Kalaupun mau datang ya silakan. Mungkin perkara yang keempat, syarat yang keempat berbeda. Kalau yang syarat yang kelima ini kalau mau datang silakan, akan tapi apabila sudah di dalamnya ada masyaqqah, di dalamnya ada dharar, memaksakan diri, maka kewajiban untuk datang ke acara walimah tersebut maka sudah tidak wajib lagi. Kemudian syarat yang ke-6, antakuna da'watu fil marratil ula. Kewajiban untuk datang di walimah ini apabila undangannya itu di acara yang pertama. Sebagian orang ketika memiliki acara walimah, acaranya itu sampai 4 kali, 2 kali, 3 kali atau lebih. Maka yang diwajibkan dan ditekankan adalah walimah yang pertama. Bukan walimah di nikah yang pertama, bukan. Nikah yang pertama, nikahnya dengan yang sama,
akan tetapi pestanya itu berulang-ulang. Maka walimah di sini adalah yang sifatnya kita dianjurkan untuk datang dan ditekankan untuk datang dengan syarat-syarat yang sudah kita bahas adalah yang di acara di walimah yang pertama. Kemudian ketika seseorang datang ke acara walimah, maka tidaklah dia harus ketika datang ini harus untuk dia makan. Bisa dia datang kemudian dia mendatangi orang yang memanggil dia, setelahnya dia bisa pulang. Tidak harus ada kewajiban untuk dia makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini kalau kita bahas hal ini menunjukkan kesempurnaan Islam, ikhwan. Acara walimah saja penjabarannya itu sangat detail. Mau makan mau tidak ada aturannya. Gimana dengan perkara-perkara yang lebih besar? Ini menunjukkan Islam ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan seseorang. Bukan hasil dari jerih payah seorang, tidak. Ini langsung dari Allah untuk Rasulnya. Sehingga setiap kebaikan yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib. In syaa'a ta'ima wa in syaa'a taraka." Apabila seorang dipanggil ke acara makan, maka wajib baginya untuk memenuhi undangan tersebut. Insya'a ta'im, apabila dia menghendaki, maka dia mengambil makanan dari apa yang ada di hadapannya. Wa insya'a taraka, dan apabila dia menghendaki, maka dia meninggalkan. Misalnya melihat antriannya terlalu panjang, ataupun acara makannya di luar waktu makan dia. Karena apabila dia menunggu, maka dia tidak mampu. Ataupun ada udzur yang lain, seperti puasa. Apabila puasa dilihat, apabila dia ini datang ketika dipanggilnya dalam puasa yang wajib, misalnya ketika dia puasanya itu puasa qadha, ataupun dia melaksanakan puasa nazar, ataupun puasa-puasa yang lainnya yang sifatnya wajib, ataupun puasa kafarat, maka ketika dia datang memenuhi panggilan dari orang yang ngundang, maka dia datang kemudian mengabarkan kepada tuan rumah bahwasanya dia berpuasa dan mendoakan kepada orang yang memiliki acara tersebut, kemudian pulang. Apabila puasanya puasa sunnah, maka dia bisa melihat mana yang lebih afdol bagi orang yang didatanginya. Apabila yang didatanginya itu lebih senang apabila dia makan, maka dia batalkan puasanya. Dan apabila dia lebih menginginkan untuk menjaga puasanya akan tapi datang ke acara walimah, maka bisa juga untuk dia datang, kemudian dia mengucapkan selamat, kemudian dia pulang. Dan ini adalah anjuran-anjuran yang seseorang dianjurkan ketika mendatangi acara walimah ataupun undangan. Kemudian setelahnya sebelum saya masuk ke dalam apa yang kita lakukan setelah acara walimah, di dalam pembahasan ini disebutkan apakah hadis yang tercantum itu idza da'aka fa'ajibuhu itu hanya khusus untuk walimah saja atau untuk undangan makan yang lainnya. Ini disebutkan oleh para ulama, sehingga ini bukan membantah, itu beda lagi pembahasannya. Jadi apakah makan undangan ini hanya khusus untuk acara pernikahan saja walimah, ataukah untuk undangan-undangan yang lainnya seperti acara akikah,
seperti seorang mengadakan walimah apabila datang dari perjalanan dari safar apa saja, maka bisa untuk seorang mengadakan walimah. Apakah hal ini dihukumi dengan wajib juga seperti walimah ataukah tidak? Pendapat yang pertama, undangan selain walimah hukumnya sunnah saja, tidak sama dengan acara pernikahan. Dalilnya yang pertama, disebutkan dari Al-Hasan Al-Basri bahwasanya Utsman ibn Abil As dipanggil ke acara khitan, acara sunatan. Fa'aba an yujib, maka dia menolak untuk memenuhi undangan tersebut. Maka dia mengatakan, inna kunna la na'til khitan ala ahdi Rasulillah wa la nud'a lahu. Sesungguhnya kami dulu tidak pernah datang ke acara sunatan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami tidak pernah diundang untuk acara sunatan. Akan tapi hadis ini adalah hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Dalil yang kedua, disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang Persia, dan orang Persia ini salah satu keistimewaan yang dia miliki, dia kalau sudah bikin kuah-kuahan itu enak sekali, disebutkan tayyibal marak, kalau sudah bikin marak enak sekali. Maka dia pernah memasak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dia memasak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memanggil Rasulullah, mengundang Rasulullah. Dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah dipanggil orang Persia ini, kemudian Rasulullah mengatakan wahadihi, terus ini nggak diundang. Maka orangnya mengatakan tidak, jadi nggak enak hati. Jadi Rasulullah lagi sama Aisyah, orang Persianya datang, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya undang kamu makan marak di rumah, makan kuah, daging kuah di rumah. Kata Rasulullah, terus ininya gimana nih? Saya tinggal. Kata orang ini, ya enggak, engkau saja ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau gitu tidak. Kalau gitu saya tidak mau datang. Orang Persianya mengatakan lagi, ya Rasulullah, silakan. Saya telah menyiapkan untuk engkau masakan marak, daging kuah. Kemudian Rasulullah mengulang lagi, wahadihi. Terus gimana dong dengan Aisyah? Kemudian orangnya mengatakan lagi tidak, saya mau manggil engkau saja. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga perasaan orang yang ada di hadapannya, sehingga apabila dipanggil, kalau sendirian saja dia tidak mau, harus dengan orang yang bersama dengan dia, harus dibawa juga untuk makan bersama dengan orang yang memanggilnya. Sehingga dalam hadis ini termasuk sisi pengambilan dalilnya bahwasanya Rasulullah ketika dipanggil bukan untuk acara walimah, acara pernikahan, Rasulullah mengatakan kalau gitu tidak, selama Aisyah tidak dipanggil. Kemudian orang ini mengulanginya ketiga kali, dan kemudian orang ini mengatakan ya Aisyah juga dibawa. Faqama yatadafa'ani hatta ataya manzilahu. Kemudian Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu anha berjalan dengan sangat cepat sampai yatadafa'an, saling senggol menyenggol untuk bersegera masuk ke rumahnya orang Persia, saling mendorong dengan jalan yang cepat. Perkataan yang kedua dari perkataan para ulama, bahwasanya setiap undangan makan, baik itu acara pernikahan ataupun lainnya, apabila kita diundang untuknya maka hukumnya adalah wajib,
seperti acara urs pernikahan. Dan ini adalah pendapat yang sangat kuat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falyujib ursan kana au nahwahu." Hendaklah kalian memenuhi undangan walimah ataupun selain walimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza da'a ahadukum akhahu falyujib." Apabila salah seorang di antara kalian memanggil saudaranya untuk makan, maka hendaklah memenuhi yang dipanggil tersebut. Ursan kana au nahwahu. Baik itu acaranya pernikahan ataupun selain pernikahan, maka hendaklah memenuhi panggilan undangan tersebut. Dalam hadis yang sebelumnya saya sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajibu hadhihi da'wah idza du'itum laha." Kalian penuhilah orang-orang yang mengundang kalian apabila kalian diundang untuknya. Kemudian Abdullah ibn Umar perawi hadis ini mengatakan atau mencontohkan bahwasanya beliau senantiasa menghadiri undangan, baik itu yang berkaitan dengan acara pernikahan ataupun acara lainnya, selama di dalamnya tidak ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis ya? Masih ada waktu enggak? Masih, kita lanjutkan. Kemudian apa yang kita lakukan apabila kita selesai menghadiri acara walimah? Saya cari di Adabuz Zifaf, kitabnya enggak ada, tapi pernah saya baca. Halaman 175. Halaman disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam halaman 166 dalam kitab beliau yang sangat fenomenal sekali, Adabuz Zifaf. Ini luar biasa kitab beliau. Beliau mengatakan yang dianjurkan bagi orang-orang yang datang ke undangan, baik itu acara walimah ataupun diundang makan apapun bentuknya, yang pertama an yad'uwa li sahibiha ba'dal faraghi bima jaa'a anhu, untuk mendoakan orang yang telah memanggil dia makan, setelah makan didoakan. Dan para salafus saleh senantiasa menyembunyikan doa ketika berdoa untuk orang lain kecuali di acara makan. Di acara makan, para salafus saleh senantiasa mereka menunjukkan bahwasanya mereka mengapresiasi orang yang telah memanggil dia makan, bagaimanapun makanannya. Dan ini kita dapati ketika kita kedatangan Syekh Muhammad Al-Hashimi. Jadi kalau kita kedatangan orang alim, antum jangan lihat bengong ini ngomongnya gimana, enggak. Antum lihat akhlaknya. Antum lihat. Ketika makan, ketika menyampaikan, ketika ketemu sama Ami Ahmad, antum lihat, anak kemarin ada di belakang, Ami Ahmad pulang, Ami Ahmad Majbur ya, Abu Fuad, begitu pulang dikejar sama Syekh Muhammad. Ini akhlak loh, akhlak. Karena termasuk akhlak yang luar biasa, menghormati orang tua. Dan saya dapati dari masyayikh, itu mereka sangat menghormati orang tua. Saya lihat, Ami Ahmad pulang, dituntun sama Al-Akh Salim, dikejar sama Syekh Muhammad, ditemuin dan diajak ngobrol. Dan ini akhlak yang luar biasa. Antum kalau udah Syekh, lihat akhlaknya gimana. Dan ini bedanya kita dengan orang-orang yang dekat dengan ulama. Saya lihat para ulama yang mereka seperti di Saudi, mereka memiliki kesabaran yang luar biasa, dibentak diam saja. Sebagian ulama ketika ngomong ditarik imamahnya, diam saya sabar. Karena apa? Mereka terbiasa melihat contoh dari ulama-ulama yang telah mereka hidup bareng dengannya. Hidup bareng. Saya pernah di Madinah diajak sama teman. Ayo Jeffrey, kita temuin Syekh Abdul Salam Syuwair, Syekh yang sekarang sering nongol di YouTube. Kita temuin saja. Kita lewat, kita ajak salaman.
Begitu ketemu, diajak salaman, ngobrol, senyum, tanya. Ditanya, "Kaif halak, ish akhbar?" Baik sekali, enak sekali. Habis itu ketika mau jalan dia permisi. Kaget saya. Ketika dia mau meninggalkan kita, yang ketemu di jalan ini, dia permisi. "Sta'dzinukum," saya permisi. Padahal ini Syekh, ini mau ngisi di Masjid Nabawi, kita sapa. Masih ketemu, salaman, cipika-cipiki, kemudian dia minta izin sebelum jalan. Dan antum apabila lihat masyayikh, antum perhatikan akhlaknya. Ketika bermuamalah, ketika ngomong. Saya dapati ketika makan bareng di rumah Al-Ah Ali Bamujibur. Selesai makan apa? Doa. Dan ini termasuk sunnah yang kita lalai darinya. Doa, langsung berdoa. Dan doanya itu jahar. Didoakan dan yang lain mengamin. Dan ini termasuk sunnah yang dilalaikan. Ketika selesai makan, tidak langsung pulang akan tetapi berdoa. Di antara doa-doa yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah adalah yang pertama dengan doa Allahumma gfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Beliau membawakan hadis dari Abdullah ibn Busur bahwasanya bapaknya Busur memasak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi undangan makannya. Selesai makan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan doa ini, Allahumma gfir lahum warhamhum, didengar oleh orang yang didoakannya. Wa barik lahum fima razaqtahum. Ini harus dihafali ikhwan. Kemudian doa juga dengan doa yang sangat panjang dari Miqdad ibn al-Aswad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam masuk ke kumpulan mereka, ke kumpulan sahabat-sahabat yang ada di masjid ahli suffah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam yang salamnya itu di tengah malam ya, didengar oleh orang yang lagi sadar dan tidak mengganggu orang yang tidur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari makanan, tidak dapat. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma at'im man at'amani waski man saqani. Ya Allah, berilah makan orang yang memberikan saya makan, dan berilah dia minum orang-orang yang memberikan saya minum. Maka kata Miqdad, saya langsung cari makanan. Saya langsung menyembelih kambing, saya langsung masak, saya siapkan susu, saya siapkan korma, siapkan air, terus kemudian saya bawa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan apa yang telah disediakan oleh Miqdad. Sehingga Miqdad pun bergembira setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu dengan mengatakan asabatni da'watun nabi, saya telah mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua, apa tadi? Allahumma at'im man at'amani waski man saqani. Doa yang ketiga, akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikumul malaika wa aftara indakum shaimun. Saya dari tadi tidak mengartikan doa ya. Akalat ta'amakum al-abrar, semoga orang-orang baik makan di rumah kalian. Ini artinya. Wa sallat alaikumul malaika, dan para malaikat mendoakan untuk kalian. Wa aftara indakum shaimun, dan orang-orang berpuasa pun berbuka di rumah-rumah kalian. Jadi 3 doa ini bisa kita berikan kepada orang yang telah menjamu kita dengan mengundang makan. Adapun apabila acaranya adalah acara pernikahan, maka kita dianjurkan untuk mendoakan dengan doa keberkahan. Tidak dengan doakannya samawa ya. Tidak juga dengan samara, tidak. Tapi dengan barakallahu laka bisa. Karena doa ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Jabir bin Abdullah ketika Jabir ini mengabarkan kepada Rasulullah bahwasanya dia telah menikah. Maka Rasulullah mengatakan barakallahu laka. Atau doa yang lainnya,
adalah Allahumma barik fihima wa barik lahuma fi binaihima. Doa yang ketiga disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku, kemudian ibuku mendatangiku dan memasukkanku ke rumah, maka perempuan-perempuan kalangan Ansar datang ke rumah. Kemudian dia mengatakan kepadaku, alal khairi wal barakah wa ala khairi ta'ir, di atas kebaikan dan keberkahan dan di atas sebaik-baik bagian. Ada berapa ya ikhwan? 4 ya? Berapa? 2 apa 3? 4 ya? Doa yang berikutnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan apabila mendapati ada orang yang menikah dengan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, dalam riwayat yang lain ala khair. Jadi bisa hal-hal ini dibacakan dan dibawakan ketika kita menghadiri acara makan, baik itu pernikahan ataupun lainnya, ketika kita melaksanakan itu semua dalam rangka, mendatangi itu semua dalam rangka menunaikan kewajiban yang ada di pundak kita, dan dengannya kita memberikan kebahagiaan dan bersosial dengan orang-orang yang di sekitar kita. Karena dengan acara walimah, acara makan, kita kumpul, mengetahui keadaan orang, mendapatkan kabar tentang orang yang bisa jadi kita tidak dengar sebelumnya. Habis ya? Cukup, semoga bermanfaat. Benar kan? Satu hak, satu pertemuan. Sekarang tentang idza da'aka fajibhu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.